Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya mau share ke teman-teman terkait dengan tools WA Sender ya. Jadi apa yang kemarin kita pelajari itu coba kita review ulang, kita refresh lagi biar eh, bisa mulai paham sedikit demi sedikit. Oke, jadi nanti buat teman-teman yang udah punya atau udah pakai toolsnya, nanti di sini sudah terinstall ya. Nanti tinggal dibuka aja. Nanti setelah dibuka, nah ini nanti tampilannya akan seperti ini. Kita akan coba fitur-fitur yang ada di sini ya, yang biasa dipakai untuk nge-broadcast. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada 1, 2, 3 ya. Di sini yang pertama itu kalau yang ini adalah untuk nge-broadcast ke target. Artinya nge-broadcast ke nomor telepon ya. Dan ini yang biasa nanti akan kita gunakan. Kemudian yang kedua di sini ada untuk nge-broadcast ke grup. Jadi kita akan nge-broadcast ke grup-grup, tapi ini biasanya jarang digunakan. Kenapa? Karena memang kalau kita di bidang properti itu biasanya kita langsung nge-broadcastnya ke target buyer, bukan ke grup-grupnya. Kemudian di sini ada yang gambar obeng sama kunci, itu adalah fitur-fitur yang ada di sini. Jadi kalau kita lihat di sini banyak fiturnya ya. Yang pertama di sini nanti ada anggota grup Grab, artinya ngambil anggota grup, kemudian di sini ambil tautan grup WhatsApp ya. Jadi kalau kita ngambil otomatis ngambil link-link grup WhatsApp untuk nanti kita gabung. Kemudian di sini ada bot penjawab otomatis WhatsApp. Kemudian di sini ada ekstraktor. Jadi ini saya geser dulu sebentar. Nah, ini ada ekstraktor data group map, artinya kita akan mengambil data dari apa namanya map Google Map ya. Kita akan ngambil data dari Google Map. Oke, kita coba dulu fitur yang ambil data dari Google Map ini. Oke, ya kita jadi nanti kita akan ambil, tapi sebelum itu ya, sebelum itu teman-teman itu diwajibkan untuk update dulu. Yang pertama ya, itu nanti di sini ada akun, klik akunnya. Nah, teman-teman nanti di sini tambahkan akun baru dulu. Jadi silahkan nanti masukkan saja ya. Jadi kalau diklik nanti tinggal masukin akunnya, menambahkan akun baru, nanti tinggal menambahkan. Nanti munculnya nanti akan seperti ini. Oke, kalau sudah di step berikutnya ini adalah yang gambar obeng sama kunci juga. Ini diklik ya. Nah, kemudian di sini nanti kita harus update dulu. Untuk teman-teman silakan nanti di sini ada dua pilihannya, Chrome atau built-in browser. Kita pilih built-in browser aja ya. Kemudian nanti periksa pembaruan internal. Nah, nanti keluar dan gini. Oke, kemudian perbarui driver Chrome. Klik di sini nanti ya. Nanti silahkan diklik di sini. Kemudian di sini juga sama, diklik juga. Hapus profil chat juga sama ya. Kemudian ini juga sama. Oke, kalau sudah ya, jangan lupa yang ini ya. Jangan lupa yang ini ya. Ini kalau sudah nanti kita simpan. Nah, nanti pengaturan disimpan, oke, baru kita close. Oke, setelah itu baru kita mulai membuka fitur yang di sini. Jadi kita ambil dulu, misalkan kita coba fitur ekstraktor data Google Map. Kita klik, ambil sekarang ya. Nanti tampilannya dia akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik awal. Nah, di sini teman-teman dapat memasukkan target dari eh, data atau target yang mau diambil. Contohnya misalkan saya akan ambil misalkan toko, sorry, saya hapus dulu.
toko di Arjasari Bandung, misalkan gini ya, gini ya. Oke, kemudian tambahkan, kemudian klik mencari ya. Nah, nanti akan muncul pop up seperti ini. Jadi dia akan langsung ngebuka, ini di close aja. Ini kalau misalkan muncul gini boleh nggak apa-apa, di it aja ya. Kemudian dia nanti akan muncul seperti ini. Jadi dia langsung membawa kita ke Google Map. Nah, nanti di sini ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kita tinggal klik mulai meraih. Kalau teman-teman mau ngambil ID email atau ambil gambar, itu silahkan nanti dicontreng aja ininya di checklist ya. Kalau nggak perlu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi nanti kita mulai meraih di sini. Jadi kita klik di sini ya. Nah, dia sudah mulai ambil data yang dari Google Map. Jadi kelihatan ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini, dia sudah mulai mengambil dan di sini sudah mulai terisi nih. Nah, ini. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita tunggu dulu ya. Tunggu dulu apa namanya? Data ini sampai terambil semua. Oke. Kita tunggu ya. Kira-kira supaya nanti kita bisa apa namanya? Bisa coba praktek. Jadi nanti targetnya teman-teman juga bisa bisa jadi banyak ya. Artinya bukan hanya toko aja, misalkan jasa, misalkan kalau jasa mungkin lebih ke eh, notaris, kemudian juga rental mobil, atau misalkan dokter, bidan, kemudian apa namanya, wedding organizer dan lain-lain yang berbentuknya jasa, itu bisa dicari juga selama memang target market kita itu memang mereka meninggalkan jejak atau mendaftarkan usahanya di Google. Artinya di Google ya, di Google Maps seperti ini ya. Di GMB, kalau kita ngomong ini GMB, Google My Business. Jadi bisnisnya itu didaftarkan di apa namanya, di Google Map supaya orang mudah mencari si tempat usaha mereka gitu. Jadi jangan terpaku ya, teman-teman, jangan terpaku sama targetnya itu adalah hanya toko saja. Kalau kita bicara toko kan banyak ya. Ada toko elektronik, toko baju dan sebagainya. Itu banyak banget. Nanti silakan teman-teman apa namanya, menganalisa sendiri, atau misalkan teman-teman mencari target sendiri yang memang menurut teman-teman relevan untuk dijadikan target marketnya. Oke, untuk apa namanya, untuk mempersingkat waktu ya. Jadi nanti ini kita kita coba stop dulu aja. Nanti silahkan klik berhenti di sini ya. Kemudian di sini ada ekspor nomor saja atau import nomor ya, atau ekspor semuanya. Kalau saya biasanya sukanya itu saya biasanya apa namanya, sebagai database saya itu biasanya saya pakai ekspor semuanya. Jadi saya ekspor semuanya. Klik ekspor semuanya. Kenapa? Karena ada nama tokonya. Gitu. Jadi nama-nama tokonya ada. Oke, saya coba ya. Ini saya save aja.
ini. Oke, berhasil. Nah, di sini kita juga harus ngolah dulu, mengolah data yang tadi sudah kita save. Jadi kita buka di sini ya, kita buka, kemudian kita olah datanya. Tadi saya klik di sini download, kemudian kita buka di sini. Gmap data Arjasari. Oke, nah, jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini kita mendapatkan nama toko, kemudian nomor telepon dan data yang lainnya. Nah, biasanya saya hanya akan ambil nama toko, kemudian nomor handphone aja. Nah, ini kita buang. Selebihnya kita buang ya. Nah, jadi kita hanya butuh ini. Kemudian untuk merapihkannya ya, untuk merapihkan ini, karena ini kan masih ada yang bolong-bolong nih. Nah, kita blok aja. Kita blok, kemudian kita lari ke sort and filter ya. Kemudian sort A to Z. Klik sort. Nah, jadi dia secara otomatis dia mensortir langsung. Nah, yang tidak ada nomor teleponnya itu kita buang. Jadi yang di sini itu kita buang. Oke. Nah, seperti ini. Oke ya. Nah, kita jadi dapat nama toko, kemudian nomor teleponnya. Oke, ini sudah menjadi database kita. Ya. Nanti teman-teman silakan mencari sebanyak-banyaknya database yang teman-teman dijadikan target menggunakan fitur ekstraktor data Google Map ini. Oke, kemudian sekarang kita akan membahas terkait dengan untuk nge-broadcast-nya. Artinya data tadi ini kita sudah dapat ya. Ini kita sudah dapat. Kemudian nanti kita akan mulai nge-broadcast di sini. Ya. Kita akan nge-broadcast ke data target tadi gitu. Caranya gimana? Caranya itu kita akan mulai melakukan input target kita di sini. Dengan kita unduh dulu contoh Excel-nya biar gampang. Jadi kita klik dulu unduh contoh Excel-nya ya di sini. Misalkan gini deh. Oke. Nanti kita lihat di sini. Sebentar. Tadi nge-save-nya di mana? Oke. Coba cari dulu. Duh, bentar. Oke. Nah, ini adalah contoh dari format yang harus dimasukkan ke sini. Ya. Jadi nanti teman-teman lihat format di sini, nanti data yang tadi kita dapat
ini kita tinggal copy dulu aja. Jadi ini namanya kan, ini namanya kita copy dulu sini ya. Oke. Kemudian nanti nomor teleponnya itu kita copy juga. Kita copy ya. Bentar. Sini. Nah, ini kemudian kita save. Oke, kita close ya. Ini kita minimize dulu. Nah, baru nanti di sini unggah Excel. Nah, nanti kita input. Nah, begini ya. Jadi di sini nanti sudah ada nomor telepon, kemudian nama toko. Nah, nanti teman-teman silakan kalau untuk menambahkan ya. Di sini kan harus ada depannya harus ada kode negara nih ya. Jadi nanti teman-teman silakan diklik di sini, kemudian klik kanan. Sorry. Di sini klik kanan. Kemudian di sini tambahkan kode negara. Kode negara kita adalah 62. Nggak usah pakai plus. Jadi cukup 62 kemudian oke. Nah, dia langsung otomatis menambahkan kode negara kita gitu. Ya, gitu. Oke, setelah itu baru kita siapkan pesannya. Nah, di sini fungsinya teman-teman di sini ada pesan 1, pesan 2, pesan 3, pesan 4, pesan 5. Dia berfungsi untuk setiap pesan yang dikirim ya, maka dia akan bergantian. Jadi toko ini misalkan akan mendapatkan pesannya yang pesan pertama. Kemudian ini pesan kedua, pesan ketiga, pesan keempat dan pesan kelima. Jadi dia akan gantian random ya, tergantung dari si toolsnya. Jadi nanti dia akan memberikan apa namanya arahan gitu ya dari si toolsnya tuh untuk ngirimnya tuh bergantian. Dan kita harus menyiapkan pesan 5 pesan berarti yang beda-beda gitu di sini. Nah, termasuk juga di sini ada tambahkan berkas. Artinya kalau tambahkan berkas, kita bisa melampirkan itu baik itu PDF ya, dokumen, kemudian gambar itu bisa kita tampilkan juga di sini. Jadi kalau teman-teman memang mau menampilkan gambar, misalkan gambar ini misalkan ya, ini tinggal diklik kemudian open. Nah, dia sudah ada gambarnya ya, sudah di sini sudah ada gambarnya. Kemudian teman-teman baru bisa membuat atau menuliskan pesan di sini gitu. Nanti silahkan kita bikin apa namanya pesannya. Bentar, saya kalau nggak salah punya. Oh, saya tulis aja deh. Misalkan gini. Nah, di sini untuk menambahkan random ya, untuk menambahkan random artinya untuk pembuka, kata pembuka, teman-teman juga bisa di sini menambahkan tambahkan penanda kunci. Nah, di sini nanti silahkan kalau teman-teman mau misalkan di sini mau bikin kata-kata yang apa namanya greetingnya atau pembukanya supaya dia juga sama bergantian, maka teman-teman di sini nanti tinggal memasukkan saja, diganti ininya. Jadi misalkan saya ganti misalkan ya. Misalkan saya ganti misalkan Assalamualaikum misalkan. Kemudian yang halo saya ganti misalkan selamat pagi misalkan. Kemudian yang ini saya ganti salam sehat misalkan ya. Kemudian yang ini saya ganti misalkan
semangat pagi misalkan gitu. Kemudian tinggal klik menyimpan. Nah, nanti di sini kita tinggal add aja. Nah, gini. Kemudian baru kita ketikkan pesan yang mau kita kirim. Misalkan gini. Dapatkan promo bulan Mei. Diskon sampai dengan 50 juta. DP 5 juta all in. Lokasi strategis 10 menit exit tol Cileunyi. Misalkan gini. Oke, ini pesan yang pertama ya. Ini pesan yang pertama. Kemudian kalau misalkan teman-teman mau ngambil lagi pesan yang kedua, misalkan copy dulu deh. Ini pesan yang kedua misalkan. Ini saya paste lagi di sini. Kalau misalkan mau ditukar nih, kalau pesan kedua misalkan mau ditukar ya, mau ditukar nih. Ininya yang di atas misalkan. Misalkan ininya yang di atas. Nah, ininya yang dihapus ya. Nah, misalkan gini. Nah, hubungi misalkan gini. 089 tuh 234 9998. Nah, misalkan gini. Oke, ini pesan yang kedua. Ini juga kita masukin tambah berkas. Artinya kita masukin gambar juga, gambar rumah yang tadi. Nah, misalkan yang ini. Kalau teman-teman punya gambar yang lain boleh dimasukin. Artinya setiap pesan yang dikirim gambarnya beda-beda boleh. Kemudian yang ketiga nih. Ini saya copy juga ya. Di pesan ketiga saya masukin juga nih. Nah, lokasi oke. Misalkan saya ganti deh kata-katanya. DP 5 juta all in. Siap huni. Nah, misalkan gini. Yang ininya berarti dihilangin karena DP-nya udah di atas ya. Oke, nah misalkan gini. Untuk yang pesan ketiga. Nanti pesan keempat dan pesan kelima silakan teman-teman pilih ya. Ini saya tambahkan lagi berkasnya. Sama saya masukin juga. Oke. Kemudian setelah itu jangan lupa ini disetting. Jadi ini adalah settingan untuk supaya setiap pesan itu terlihat normal, artinya tidak terlihat spam. Jadi kalau misalkan kita kirim pesan terlalu banyak ya dengan waktu jedanya yang terlalu sedikit, itu misalkan kita kirim per 10 detik gitu. Nanti akan terbaca oleh algoritma WhatsApp itu bahwa itu adalah pesannya yang masuknya ke kategori spam. Makanya ininya dilamain aja nggak apa-apa. Jadi pengaturan penundaannya ya. Jadi di sini ada tunggu 4 sampai dengan 8 detik sebelum setiap pesan. Oke. Tunggu 10 sampai dengan 20 detik setelah setiap 10 pesan. Berarti ini yang di bawah ini adalah interval pesannya. Setiap pengiriman pesannya. Ya, misalkan saya bikin misalkan dia dibikin misalkan jadi 10 per 15 detik. Kemudian yang ininya nggak apa-apa 10 per 20 detik misalkan ya. Tapi menurut saya dari pengalaman ini harus lama nih. Biasanya saya setelannya ini kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 45. Jadi di sini biasanya saya setelnya 35 sampai dengan 45. Jadi memang cukup lama ya. Artinya supaya menghindari dari si blok WhatsApp itu sendiri. Tapi karena ini kita lagi coba ya. Jadi nanti ini saya percepat saja. Oke, kalau sudah settingannya sudah oke, kemudian tinggal mulai kampanye nih.
di sini. Begitu kita klik kampanye ya, kita kasih judul dulu, misalkan tes. Kemudian ini sudah oke. Kemudian di sini karena tadi kita ngirim pesannya kan nggak satu ya, 1 sampai 5, maka di sini pilihnya adalah pesan putar. Jangan kirim pesan ke semua setiap nomor, jangan. Nanti 55 pesan apa namanya pesan 1 2 3 4 5 itu semua kekirim ke satu nomor. Jadi kita pilihnya adalah putar pesan di sini. Putar pesan, ininya biarin aja nggak apa-apa. Ya, kemudian klik awal ya. Nah, di sini teman-teman silakan klik untuk memulai. Jadi begitu kita klik untuk memulai, maka dia akan dibawa ya, dibawa masuk ke WA web. Nah, ini. Jadi kita harus masuk dulu ke WA webnya dulu. Oke, kita tunggu ya. Nanti setiap pengiriman pesan pasti akan dibawa masuk ke WA web. Jadi teman-teman apa namanya? Nanti disiapkan nomor yang memang untuk di broadcast ya. Untuk di-scan di WA web yang memang tampilannya ada di sini. Oke, baru 48% ya, kita tunggu dulu. Oke. Kalau misalkan sudah ya, nanti kita masuk ke sini, kemudian kita klik awal. Sini. Klik awal. Nah, dia langsung running. Artinya dia mulai mengirim pesan. Nah, ini kalau kita lihat di sini dia sudah mulai mengirim sorry. Dia sudah mulai mengirim pesan tuh. Jadi kalau kita perhatikan ya di sini tuh dia udah mulai mengirim pesan. Tuh. Dan pesannya nanti dikirimnya random. Jadi kalau kita lihat kata pembukanya salam sehat. Kemudian tipe pesannya juga dia beda-beda. Jadi kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, ini dia sudah mulai running, kemudian kita bisa lihat statusnya adalah sudah 22 lengkap. Artinya kita juga di sini bisa melihat ya statusnya di sini sukses ke nomor mana saja. Nah, ini kita kelihatan. Jadi kalau kita lihat di sini targetnya sudah jelas ya.
dia mengirimkan attachment, artinya mengirim gambar, kemudian dia juga mengirim kata-kata yang berbeda-beda. Oke ya, ini saya stop dulu aja. Oke, berhenti ya. Sip. Nah, nanti kalau sudah ini kita close saja ya. Kemudian dia akan kembali lagi ke ini. Dan ini adalah biasanya ini adalah bentuk laporan dari setiap pesan yang dikirim. Jadi kalau kalau kita lihat di sini ini adalah laporan dari pesan yang dikirim. Statusnya ya, sukses, file sukses, sukses. Nah, ini. Jadi tadi kita sudah mengirim pesan sekitar 1 2 3 4 5 6. Ini biasanya kalau yang kayak gini file kontak not found itu biasanya nomornya berarti dia tidak terdaftar di WA. Biasanya ini tidak ada WA-nya gitu. Oke. Ini nanti kita close aja. Ini kita close ya. Oke. Nah, begitu cara mengirim pesan ya. Jadi untuk tutorial yang pertama itu sampai di sini dulu. Nanti saya akan bikinkan lagi video untuk apa namanya fitur yang berikutnya ya. Terima kasih. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan langsung japri-japri ke saya ke nomor yang ada di sini ya. Nanti saya coba bantu teman-teman untuk bisa lebih apa namanya menjalankan strategi dari broadcast yang menggunakan tools WA Sender ini. Sampai ketemu di video tutorial berikutnya.